Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Royke buat kesempatannya sore hari ini. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan aku kesempatan sore hari ini boleh presentasi ya. Oke, boleh dibantu slide-nya Kak Samuel. Ya, pada hari ini saya mempresentasikan tentang pelayanan Gembala Youth Cool Faithfulness di Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 di Kemayoran. Teman-teman, ini aku tadi salah alamatnya belum dirubah, mohon maaf ya. Ya, pada hari ini Kamis 4 Mei 2023, saya sendiri Peter Owen Falno Chandra. Slide selanjutnya Kak Samuel. Nah, ini ada beberapa foto-foto kegiatan saat kami Cool Faithfulness ya, online setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mungkin teman-teman boleh lihat, bisa lihat dari gambar ini bahwa banyak teman-teman yang puji Tuhan sangat hadir, dan juga ada Bina yang waktu udah sempat hadir juga ada Cindy Pak kita yang sangat memberkati ya. Nanti teman-teman boleh mendengarkan di YouTube-nya, ada linknya ya. Oke, slide selanjutnya Kak Samuel. Latar belakang, oke, dalam setiap kehidupan manusia diperlukan seorang pemimpin yang bisa menuntun ya. Di dalam sebuah komunitas, gembala sangat dibutuhkan untuk membawa domba lebih intim dengan Tuhan ya. Bagaimana pasti dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kehidupan manusia diperlukan seorang pemimpin, seorang gembala itu menuntun, membawa anak-anak yang membawa umat-umatnya dalam sebuah komunitas rohani yang sangat-sangat dibutuhkan untuk membawa mereka lebih intim, dekat, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu dalam teman-temannya boleh di next slide-nya Kak Samuel. Nah, oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pelayanan gembala kul. Ya, gembala kul adalah pemimpin dalam kul. Terminologi gembala dalam nama jabatan ini jangan dicampur adukan atau samakan dengan istilah gembala gereja yang diatur dalam tata tertib gereja Bethel Indonesia ya. Nah, bagaimana ketika gembala kul ini mereka sama-sama melayani, yang pasti itu tidak takut kehilangan jabatan, tapi yang penting bagaimana mereka itu sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam uh, membawa setiap umat-umatnya, membawa setiap domba-dombanya takut akan Tuhan, membawa pengenalan mereka akan Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, boleh di next slide Kak Samuel. Oke. Nah, seorang pemimpin yang baik tahu mempercayakan pelaksanaan pelayanan sebagian tugasnya kepada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat, kesanggupan, dan kecakapan dalam membantu tugasnya memimpin umat Tuhan. Ya, bagaimana pemimpin itu pasti, pemimpin yang baik itu pasti dia tahu bagaimana dia mempercayakan pelaksanaan pelayanan sebagian tugasnya kepada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat, entah sosial media, bakat di musik, bakat-bakat di lainnya, kesanggupan dan kecakapan, dan membantu tugasnya untuk memimpin umat Tuhan supaya semakin juga membawa mereka dekat dengan Tuhan dalam lebih lagi ya, dalam pendelegasian tugas seorang gembala tidak perlu takut akan kehilangan jabatan lagi. Yang aku bilang di awal, bagaimana seorang gembala itu pasti tidak perlu takut akan kehilangan jabatan, melainkan partisipasi dari orang lain akan membuat tugas dan tanggung jawabnya diperingankan, mendidik orang lain untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan. Citra seorang pemimpin itu bisa kita baca dalam Keluaran 18 ayat 21 ya Bapak Ibu dan teman-temannya. Bagaimana semalam tadi, beberapa hari yang lalu yang untuk bersama dengan Bu Salvi ya, kita juga udah belajar bagaimana apa sih tugas seorang gembala, kenapa dia tidak perlu takut akan kehilangan jabatan, karena pasti fokusnya itu untuk membawa setiap umat-umatnya, membawa setiap anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan lebih dalam lagi, sehingga dia tidak takut apapun yang akan terjadi ya. Nah, akan membuat tugas dan tanggung jawabnya diperingatkan. Jadi bagaimana gembala itu pun juga mencari bahasanya melayani banyak orang juga untuk bisa sama-sama ikut melayani, yang menerjunkan beberapa orang sama-sama ikut pelayanan bersama-sama ya. Oke, boleh next slide selanjutnya Kak Samuel. Nah, apa sih yang menjadi visi misi Gembala Kul saya sendiri ya, sebagai Gembala Kul Youth Faithfulness ya, menjadikan Kul sebagai wadah untuk mempersiapkan umat yang layak
di hadapan Tuhan, umat yang layak bagi Tuhan. Ini artinya apa? Membawa setiap orang-orang dalam kul semakin lama semakin mencerminkan gambarannya, dan kehidupan rohani semakin bertumbuh dewasa hingga layak menjadi mempelai Kristus. Ya, bagaimana visi gembala kul ini pasti membawa mempersiapkan kita sebagai anak-anak, sebagai umat-umat, sebagai uh, anak Tuhan untuk menjadi umat yang layak, umat yang sangat-sangat layak di depan Tuhan, ya, membawa setiap jiwa-jiwa yang ada semakin mencerminkan gambaran Kristus dan kehidupan rohani yang semakin bertumbuh dewasa, semakin hari semakin lebih lagi sehingga layak menjadi anak-anak Kristus, mempelai Kristus. Nah, apa sih misinya? Dirangkul dalam moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Tujuan akhir dari pengembalaan ini, ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ya, apa sih yang menjadi dampak ke satu hati sendiri, ya? Ke satu hati pasti itu berbicara bagaimana ketika anak-anak Tuhan itu dia memiliki sama-sama memiliki visi hati yang sama, ingin bertumbuh bersama, melayani Tuhan sama, sehingga melalui hidupnya pasti dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan, hingga akhirnya memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Next slide, Kak Samuel. Haleluya. Oke, pelayanan gembala ini dalam ada sebagai berikut, ya. Yang pertama, membimbing jemaat menuju kematangan rohani. Yang kedua, mengasuh jemaat dengan kasih dan kepedulian. Ketiga, membangun komunitas yang sehat dan kuat. Keempat, menjadi teladan dalam iman dan hidup suci. Yang kelima, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, apa sih menjadi pelayanan gembalaku yang akan kita bedah pada sore yang menjelang malam hari ini? Boleh next slide, Samuel. Yang pertama, ada membimbing jemaat menuju kematangan rohani. Itu seperti apa sih maksudnya? Membimbing jemaat menuju kematangan rohani adalah pelayanan gembala dan itu juga bertujuan untuk membimbing jemaat menuju kematangan rohani, menuju hal-hal yang baik, yang memberikan pengajaran yang benar dan akurat, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, serta membimbing jemaat dalam doa dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Gembala pun juga harus mengenali kebutuhan apa sih dan tantangan apa yang dihadapi oleh jemaat saat-saat hari-hari ini, ya. Sehingga dapat memberikan bimbingan, dapat memberikan arahan, dapat memberikan tuntunan yang tepat dan relevan dengan demikian dengan baik. Dan pasti jemaat, aku yakin banyak yang dapat bertumbuh dalam iman dan mencapai kematangan rohani yang sejati. Ya, bagaimana tugas gembala itu pasti tidak sangat-sangatlah gampang, ya. Bagaimana mesti membimbing, mesti mengalahkan setiap jemaat supaya semakin memiliki kematangan rohani yang luar biasa. Yang kedua, ya, yang kedua ada mengasuh jemaat dengan kasih dan kepedulian. Nah, ini pun juga penting, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Pelayanan gembala dalam itu juga dilakukan dengan kasih dan keprihatinan yang tulus terhadap jemaat, ya. Bagaimana gembala itu harus memiliki hati yang lembut, hati yang penuh belas kasihan ketika melayani jemaat, sehingga dapat merangkul, dapat memeluk jemaat yang sedang mengalami kesulitan atau penyertaan, ya. Gembala pun juga harus menyadari apa sih yang mendengarkan dan memahami permasalahan mereka, ya. Jadi bukan hanya mendengarkan, bukan hanya memahami, tapi juga pasti gembala bisa memberikan advice, memberikan masukan, memberikan arahan-arahan, teguran-teguran yang baik dengan penuh kasih, memberikan dukungan, doa, dan bantuan yang dibutuhkan jemaat, apa yang mereka butuhkan saat ini, ya. Nah, jemaat akan merasa dihargai, mereka akan merasa di-appreciate, ya. Bagaimana kehadiran mereka itu tidak sia-sia, tapi mereka benar-benar merasa, oh, aku ini diberkati, ya, aku ini merasa dihargai, ya, aku ini merasa dipedulikan, ya, dicintai, ya, serta merasa merasa bahwa gereja adalah tempat yang aman dan nyaman bagi mereka untuk bertumbuh. Yang ketiga, membangun komunitas yang sehat dan kuat. Bagaimana sih, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Yang pasti pelayanan gembala yang juga bertujuan untuk membangun komunitas yang sehat dan kuat. Hal ini pun dilakukan dengan memfasilitasi pertumbuhan dan pelayanan anggota jemaat, ya. Bagaimana ketika gembala itu pasti mesti tahu apa sih yang menjadi keinginan jemaat, itu pasti menyediakan memfasilitasi pertumbuhan dan pelayanan anggota jemaat dan memperkuat
hubungan antara sesama dengan anggota jemaat yang lainnya. Bagaimana kalau di CK7, mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman telah mendengar daripada Bu Selvi, kita ini CK7 menyediakan doa fajar, menara doa, menyediakan rumah doa yang bagi mereka yang benar-benar khusus ingin didoakan ya. Gembala pun juga tahu mampu memotivasi dan menginspirasi jemaat untuk terlibat dalam pelayanan dan membangun relasi yang sehat dengan sesama anggota jemaat dengan cara ini ya. Bagaimanapun gembala jemaat itu pun pasti perlu memotivasi dan menginspirasi jemaat untuk terlibat dalam pelayanan yang mensertakan mereka lah, mereka yang ingin rindu melayani, pasti kita akan bantu, kita akan menolong mereka yang membangun relasi yang baik ya. Nah, jemaat akan menjadi terhubung ya, connect dengan satu sama lainnya setelah dapat saling mendukung dan memperkuat iman unity masing-masing. Yang keempat, menjadi teladan dalam iman dan hidup suci ya. Nah, pelayanan ini pun gembala dalam kul juga harus dilakukan dengan menjadi teladan dalam iman dan hidup suci ya. Gembala harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab ya, dapat memberikan contoh-contoh yang baik bagi jemaat. Gembala pun juga harus mampu memotivasi, menginspirasi jemaat untuk hidup sesuai seturut dengan apa yang Tuhan mau, serta membantu mereka untuk mengatasi godaan-godaan, cobaan-cobaan, tantangan yang ada di dunia ini ya. Nah, dalam dunia pun dengan cara ini kita yakin bahwa jemaat pasti akan dapat melihat kehidupan gembala sebagai teladan yang luar biasa, teladan yang keren, teladan yang inspiratif, memotivasi mereka untuk hidup dengan saleh dan kudus. Ya, yang kelima, yang terakhir, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Pelayanan gembala kul ini pun pasti dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Harus memimpin jemaat dengan bijaksana, mengasihi mereka dengan tulus hati, sehingga jemaat dapat merasakan kasih Allah melalui pelayanan gembala. Gembala pun mampu memberikan pengajaran-pengajaran yang benar dan akurat sehingga jemaat dapat tumbuh dalam iman, mencapai kematangan rohani sejati. Dengan caranya pun jemaat akan dapat menjadi saksi-saksi yang efektif bagi Kristus serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dunia ini. Berikutnya, slide selanjutnya ke Samuel. Oke, ada model-model pelayanan ya. Yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Apa sih model pelayanan dalam gembala kul ini ya, pasti mengikuti metode pelayanan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan sebagai gembala agung yang baik, gembala agung yang luar biasa. Teladan yang diberikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya bukan sekedar membasuh kaki, tetapi lebih kepada pengorbanan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Nah, bagaimana sih dalam memimpin cara Tuhan Yesus yang luar biasa ini? Yang pertama, memberikan arah. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, menentukan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Yang keempat, memberikan teladan ya. Oke, kesimpulannya adalah dalam melikul ini dibutuhkan kepekaan suara Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.